Bunda minta sharingnya dong ya, makanan apa sih yang bisa kita konsumsi agar kita terbebas dari asam lambung ya, dari sayuran, kemudian buah-buahan, makanan-makanan hari-hari, minuman, tolong di-share Bun ya. Dan emang pejuang asam lambung GERD itu nggak boleh makan buah-buahan, katanya susah dicerna. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai, bantu subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali dan semangat banget ya, kali ini aku kembali menyapa kalian. Tentunya akan menjawab beberapa pertanyaan kalian dan akan memberikan beberapa tips ya, motivasi buat kalian di saat ini yang masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Tetap semangat ya. Banyak banget yang mengeluh, Bunda aku udah bertahun-tahun kok nggak sembuh-sembuh ya, selalu aja kambuh. Makanan apa sih yang bisa menyembuhkan lambung? Obat-obatan apa sih yang bisa menyembuhkan lambung? Apa sih yang harus kita lakukan agar kita semua terbebas dari sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya? Jadi menurut aku ya, asam lambung itu ada beberapa tipe ya, dan juga sensasinya itu macam-macam. Ini bisa dirasakan oleh semua orang yang mengalami asam lambung, GERD, anxiety. Tapi menurut aku nih, sensasi yang paling sulit yang aku lawan pada saat itu adalah gastritis ya. Aku tuh pejuang gastritis ya teman-teman. Kenapa? Terjadi peradangan di dinding lambung aku dan itu sensasinya luar biasa. Kalian pasti yang ngalamin gastritis juga mengalami hal yang sama. Capek, lelah, sedih, kadang pengen teriak ya dengan sensasi ini, karena semua yang kita konsumsi itu salah. Minum obat ini salah, makan makanan ini salah, sayuran ini salah, buah-buahan ini salah. Aku juga pernah ngalamin itu, dan ternyata kuncinya itu adalah hanya satu ya, yaitu disiplin. Jadi kita tuh harus disiplin, bukan disiplin dalam segi misalnya kita harus tidur cepat, bukan itu saja ya. Disiplin dari berbagai hal. Yang pertama nih, terutama dari pola makan ya, menu-menunya. Kemudian porsi makannya juga harus diperhatikan. Banyak banget yang nanya, Bunda kita harus konsumsi obat apa sih? Kita harus makan buah, sayur-sayuran apa sih? Atau makanan-makanan apa sih Bun yang harus kita konsumsi agar cepat terbebas dari sensasi-sensasi ini? Karena hari ini sensasinya beda, muncul lagi ya. Besoknya muncul lagi yang beda, dan biasanya itu makin nambah lagi. Apalagi kalau misalnya disertai dengan kecemasan. Jadi teman-teman, di video kali ini aku langsung bahas ya, kira-kira makanan apa saja sih yang aku konsumsi pada saat itu. Di sini aku bakal bahas semuanya ya, dari sayuran, kemudian buah-buahan, cemilan-cemilan yang aku konsumsi selama ini ya. Selain itu juga aku bakal kasih tau ke kalian ya, jam-jam aku ngomil jam berapa aja. Dan emang pejuang asam lambung GERD itu kita harus makan sering porsi kecil, karena ada juga beberapa orang yang menyarankan kita tuh nggak boleh sering-sering makan, nanti capek karena ngunyah mulu, itu juga nanti bakal memicu asam lambung. Ini sebenarnya tergantung dokter yang menangani kita ya. Dan dokter si A, si B, dan si C itu belum tentu sama ya. Dan dokter itu akan memberikan resep, saran-saran, tips-tips berdasarkan kondisi kita. Jadi dokter itu nggak serta-merta kamu harus minum ini, harus makan ini, enggak ya. Jadi berdasarkan kondisi kesehatan kita. Jadi nih buat kalian yang masih sering ke dokter ya, dilakukan aja tips-tips dari dokter, itu sangat bermanfaat ya, dan bisa membantu kita untuk pulih lebih cepat. Langsung aja ya untuk sayur-sayuran ya. Jadi banyak yang nanya, Bunda emang pejuang asam lambung GERD itu nggak boleh makan sayur? Ada loh, si ini nggak boleh makan sayur. Ada juga dari dokternya melarangnya untuk konsumsi sayur-sayuran, karena katanya sayuran itu susah dicerna, jadi nanti di lambung nggak bisa dicerna secara sempurna. Itu nanti bakalan kita sulit banget BAB ya, kemudian kita juga nanti bakalan ngap, sendawa, dan juga perut kita bakal kembung. Jadi semua makanan sayur-sayuran itu bakalan sulit dicerna. Nah kalau dokter aku nih tidak seperti itu ya. Ini aku berdasarkan pengalaman pribadi aku ya teman-teman ya. Pada saat itu dokter aku tidak melarang aku untuk konsumsi sayuran, malahan dianjurkan. Kenapa? Karena sayuran itu kan dikenal tinggi serat ya. Jadi kita harus mencari sayur-sayuran juga yang mengandung tinggi serat. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak ada serat yang masuk, itu nanti bakalan menimbulkan penyakit baru juga. Nanti gula darah kita juga akan meningkat. Jadi kita tuh harus seimbang semuanya ya.
kita harus memperhatikan gula darahnya juga, kemudian kita juga harus memperhatikan seratnya, kalsiumnya, proteinnya. Jadi kita tuh harus perhatikan semuanya. Jangan mentang-mentang aku tuh asam lambung bun, nggak boleh makan sayuran ini. Menurut aku tuh kurang tepat ya, bukannya salah tapi kurang tepat. Aku nih pada saat itu ya, dokter aku menyarankan kamu boleh konsumsi sayuran, tapi cari sayur-sayuran yang aman, yang tepat, yang nyaman sama lambung kamu. Jadi bukannya nggak boleh ya teman-teman ya, tapi dianjurkan untuk pejuang asam lambung konsumsi sayuran. Nah, di sini aku bakal jabarin sayuran apa aja sih yang aman sama aku. Yang pertama itu adalah sayuran hijau ya. Sayuran hijau ini seperti bayam ya, kemudian daun kelor, katuk, aku itu aman. Kemudian buncis, cocok sama aku. Kacang panjang. Nah, kangkung itu sebenarnya cocok-cocokan. Kalau aku nih pada saat itu biasanya kan aku tumis, kadang aku masak sayur bening nih. Kangkung aku selipkan beberapa helai, itu aman, nggak apa-apa. Dikunyah halus ya, agar mudah dicerna. Tapi kalau misalnya kalian, aduh aku nggak mau makan kangkung bun ya, atau dokter aku tidak menyarankan konsumsi kangkung karena itu mengandung inilah dan lain sebagainya, boleh di skip aja. Tapi kalau aku nih ya, versi aku boleh, tapi jangan berlebihan dan harus dikunyah halus. Kemudian selain itu juga aku tuh cocok sama wortel. Jadi wortel itu menurut aku aman buat pejuang asam lambung. Itu nggak ada masalah. Biasanya nih sayuran yang paling sering aku olah setiap harinya itu adalah sayur bayam dicampur wortel. Kadang aku tambahin sedikit kacang panjang. Seperti itu ya. Itu di bening aja. Kalau misalnya nih aku bosan hari ini dengan sayur bening, besok aku harus makan sayuran sop. Jadi sop ini aku beli yang paket lengkap itu loh. Kalau di Jakarta nih harganya 3.000, ada kolnya. Tapi biasanya ini aku minta ganti wortel sama ibunya. Ibu, aku nggak mau pakai kol ya, atau abang aku nggak mau pakai kol. Ngomong ke tukang sayur, aku mau diganti wortel atau diganti buncis aja. Biasanya aku kayak gitu. Kemudian masak sayur sopnya ini boleh pakai bawang merah aja. Kalau nggak mau pakai bawang juga nggak ada masalah. Untuk penyedapnya bisa pakai gula, garam, sedikit penyedap kayak kaldu jamur gitu loh. Totalnya biasanya aku aman, tapi jangan berlebihan. Itu aman buat kita ya. Kemudian kalau misalnya kalau misalnya nih hari ini udah makan sayur bening, udah makan sayur sop, sayur apa lagi ya biar kita nggak bosan, bisa pepes tahu, itu aman, nggak ada masalah pepesnya. Tapi perhatikan cara mengolahnya, udah pernah aku buat, kalian boleh contoh. Kemudian selain itu juga kita bisa bikin acar. Bunda, boleh nggak sih kita makan acar? Tapi saran aku jangan pakai asam, jangan pakai yang kecut-kecut. Pakainya bumbu-bumbu yang wajar-wajar aja ya. Pakai lengkuas misalnya, pakai kunyit, pakai jahe, itu aman, gak ada masalah. Perhatikan cara mengolahnya ya. Biasanya nih aku bikin acar wortel sama timun. Timun itu bagus untuk menetralkan asam lambung ya. Bagus. Jadi boleh dikonsumsi, boleh direbus, boleh dikukus, boleh disayur, boleh dimakan langsung, tapi harus dikunyah halus. Selain itu juga buncis aman sama aku. Jadi boleh tumis kacang panjang, boleh dicampur sama wortel atau dicampur sama tahu, tempe, boleh. Tapi cara mengolahnya jangan pakai yang cabai-cabai, jangan pakai penyedap yang berlebihan ya. Boleh kok teman-teman, bukannya haram. Sayuran itu menurut aku aman ya. Agar kita juga ada serat, nanti kan bakalan sembelit, susah BAB dan lain-lain sebagainya. Itu nanti bakal menimbulkan sensasi atau penyakit baru. Menurut aku ya. Nah, kemudian selain sayur-sayuran itu, aku juga konsumsi buah-buahan. Bunda, kata dokter nggak boleh. Ya biasanya nih ada yang komen ya, ih kata teman aku nggak boleh bun makan buah-buahan. Aku malah bagus kan ya, aku itu aman sama pisang. Pisang kepo, pisang barangan, pisang sunpress. Cari yang matang. Pisang kepo biasanya aku kolak atau aku rebus, itu bisa. Kalau mau dimakan langsung juga boleh, tapi yang sudah matang banget ya, itu aman sama aku. Kemudian selain pisang, aku cocok sama pepaya. Itu enak banget ya, pepaya bisa dikasih yogurt atau Yakult. Itu bagus untuk pencernaan. Apalagi nih kalau misalnya kalian yang sulit BAB. Sulit BAB itu bagus banget konsumsi pepaya dicampur dengan Yakult atau yogurt, itu aman. Tapi konsumsinya setelah makan ya, jangan dalam keadaan perut kosong. Selain itu juga aku cocok sama melon. Itu melon juga aman, bisa dijadikan puding, bisa langsung dimakan atau bisa dijadikan sop buah, tapi susunya cari susu yang aman ya. Seperti susu kedelai ya. Selain itu juga aku cocok sama buah naga ya. Buah naga aman sama aku, tapi jangan berlebihan ya. Aku biasanya sih pakai dibikin pudingnya. Kemudian juga semangka itu aman sama aku. Jadi kalian boleh cari dulu nih buah yang mana yang cocok sama kalian. Caranya gimana bun? Coba sedikit ya. Kalau misalnya nggak menimbulkan sensasi berarti cocok ya. Jadi boleh dilanjutkan. Sama halnya dengan sayur-sayuran dan juga makanan-makanan yang lainnya ya. Selain itu juga teman-teman, kalian sering konsumsi prebiotik ya, seperti Yakult, yogurt, itu aman.
Kalau aku pada saat itu konsumsinya 1 jam sebelum tidur malam ya, tapi setelah makan nasi di malam hari. Jadi itu bisa melancarkan pencernaan kita. Pada saat kita bangun tidur, nanti langsung pasti buang air ya. Kemudian selain itu juga kita bisa minum jahe, kunyit, itu aman. Tapi kalau jahe sama kunyit ini aku konsumsinya biasanya setelah makan, boleh di pagi, siang, atau sore hari. Aku tuh seringnya di sore hari setelah makan juga ya teman-teman ya. Kalau kalian mau pagi boleh, tapi jangan dalam keadaan perut kosong. Nah, selain itu juga buah kurma, itu kurma aman ya, bagus banget, bisa di jus, bisa infus water. Kemudian oat milk juga aman ya. Aman, bisa buat sarapan, bisa dijadiin kue, bisa diseduh pakai buah ya, buah melon, buah pepaya, boleh, atau buah kurma itu boleh dijadiin kue juga boleh. Nah, kemudian apalagi selain itu juga kita boleh makan buah-buahan seperti pir. Itu kan pir manis ya, apel. Tapi carilah apel yang manis, itu bagus buat pencernaan asalkan dikunyah halus. Kemudian minuman-minumannya kalian bisa minum madu ya. Kemudian selain madu juga bisa minum air putih. Bunda, aku bosan nih minum air putih mulu, dikasih gula sedikit boleh. Atau bisa minum teh. Carilah teh yang aman seperti teh hijau, itu aman sama kita. Tapi gulanya biasanya itu aku pakein madu. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah menu-menu yang sering banget aku konsumsi pada saat itu. Untuk biskuit-biskuit ya aman juga sama kita, tapi carilah biskuit yang cocok sama kita nih, seperti biskuit gandum ya. Kemudian Regal itu aman, biskuit kentang ya, biasanya itu aku beli Go Potato, biskuit bayi seperti Sun, itu aman sama kita, nggak ada masalah. Menurut aku kalian harus buat jadwal makan kalian, cemilan, buah-buahan. Biasanya nih aku bangun tidur langsung minum air, kemudian setelah itu aku seduh tepung Garut, itu aman juga untuk pelindung ya lambung kita. Jadi kalau misalnya sebelum makan sesuatu nih, kita harus lapisi dulu atau ada pengantarnya seperti tepung Garut atau air tajin atau bubur yang lembut-lembut agar lambung kita tuh nggak kaget. Karena aku tuh ada gastritis ya, ada peradangan di dinding lambung. Jadi kalau mau konsumsi apapun harus ada isinya dulu, perutku harus ada pengantarnya. Jadi pada saat itu aku itu beli tepung Garut ya. Tepung Garutnya yang ini tinggal sedikit. Yang mau samaan aku cantumkan linknya di description box video ya. Seperti itu. Kalau untuk menu-menu kayak nasi itu bebas, mau nasi putih, nasi merah boleh, tapi porsinya kecil aja, 1 centong atau 1 centong setengah. Diatur aja 2 jam sekali, porsinya kecil, dan hindari berbaring setelah makan. Makannya jangan terburu-buru dan harus dikunyah halus. Ya, jangan menunda-nunda waktu makan ya. Misalnya udah sarapan jam 7 berarti jam 9 lagi, jam 11, jam 1, kemudian jam 3, jam 5, dan makan malam terakhir itu adalah jam 7 atau setengah 7 malam. Aku tuh biasanya kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk menu-menunya atau jam-jam tersebut bisa diatur nih, misalnya pagi bubur ya, jam 9 bisa oat milk, jam 11 makan buah atau apa, itu bebas. Tapi biasanya nih aku makan buah-buahan itu adalah di siang hari ya, jam 2 ya, atau setengah 2 atau jam 3 ya. Seperti itu sih teman-teman. Untuk susu boleh cari susu yang aman seperti susu es Ergo Milku, ini aman untuk lambung, baik untuk pencernaan, menyehatkan lambung. Ini juga bagus, Etawanesia juga bagus. Jadi kalau mau minum ini, kalau aku itu lagi untuk menambah kekebalan tubuh aku, untuk meningkatkan daya imunitas aku minum ini ya, untuk menambah nafsu makan. Kalau aku lagi batuk-batuk atau lagi cepat capek, aku minum ini Etawanesia. Ini juga bisa mengatasi batuk, radang tenggorokan ya, dan ini juga bisa untuk asma ya. Radang sendi juga bisa ya, untuk persendian, untuk pulang juga bagus. Jadi seperti itu ya untuk video kali ini. Semoga yang bertanya nonton video ini, dan buat kalian kalau udah diresepkan obat sama dokter harus dikonsumsi ya, karena pengobatan asam lambung GERD NCD itu harus tuntas ya, biasanya 8-10 minggu. Jadi dokter itu akan memberikan obat-obatan yang aman dan yang cocok untuk kita. Jadi kalian gak usah takut, itu aman. Jadi lakukan ya, atau konsumsilah obat sesuai resep dokter, dan tentunya harus menerapkan pola hidup sehat, 3P-nya diperhatikan, dan juga olahraganya harus diperhatikan ya. Jangan begadang, hindari kafein, hindari ngerokok, hindari soda-soda, dan juga jangan begadang. Insya Allah pasti sembuh ya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat dan bisa memotivasi kalian. Kalian juga pasti sembuh, aku bisa, kalian bisa, aku sembuh, kalian sembuh. Insya Allah nanti next video aku bakal bahas lagi pertanyaan kalian. Kalau yang mau bertanya di komen aja di bawah ini, aku bakal rangkum, aku bakal bahas lagi satu persatu video kalian ya.
Cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!